Kita mulai aja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, sekarang kita akan mulai kembali pengajian. Pengajian Mudzakarah ini sudah lama berlangsung dari tahun 94. 94 itu pesertanya dulu banyak ya. Tapi jumlahnya menurun karena banyak yang meninggal. Ada yang meninggal suaminya, ada yang meninggal istrinya, sehingga berkurang. Dan kemarin sempat berhenti karena pandemi. Jadi sekarang kita mulai lagi. Dan insya Allah dalam pengajian ini kita akan membahas surat Al-Hujurat. Jadi mulai ayat pertama sampai akhir. Walaupun surat Al-Hujurat ini sebelum pandemi sudah dibahas di Majelis Ta'lim Mudzakarah, yaitu di Cikawao. Mula-mula Majelis Ta'lim itu berawal pindah-pindah, terus Masjid Unisba, terus ke Haruman, terus ke Cikawao, dan insya Allah sekarang di sini. Dan berlaku itu seminggu sekali pengajiannya. Sehingga sekarang itu pertemuan ke 685. 685. Dan kita akan membahas tafsir dengan metode 7 tak. Dan sebelum kepada kajian surat Al-Hujurat, kita telaah dulu metodenya yang akan kita gunakan. Jadi ini makalah bagian pertama tentang metode tadabbur Al-Quran. Metode praktis tadabbur ayat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu kan mesti dibaca, dipahami, diamalkan dalam segala aspek kehidupan. Inilah bacaan, pemahaman, pengamalan Al-Quran disebut tadabbur. Jadi penggunaan akal kita sebagai muslim itu ada 2 tugas. Yang pertama tadabbur, yang kedua tafakkur. Dan di dalam Al-Quran, tafakkur itu pada alam. Kalau tadabbur pada wahyu. Kita sering salah tadabbur alam. Kalau tadabbur alam itu salah, karena kalau tadabbur itu pendekatan dari yakin yang benar. Kalau tafakkur dari keraguan. Makanya tadabbur itu harus pada wahyu. Tafakkur pada alam. Dalam Al-Quran dikatakan tafakkur alam, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati. Ya, tafakkur itu fi khalqis samawati wal ardh, tentang alam dan semesta. Jadi kalau kita bepergian, wisata, itu namanya tafakkur. Bukan tadabbur, tafakkur alam. Iya, kalau kita kaji Al-Quran dan hadis, itu namanya tadabbur. Jadi berawal dari keyakinan dulu. Keyakinan kebenaran. Dan membaca, memahami, mengamalkan, itu harus tadabbur. Inilah pentingnya tadabbur Al-Quran secara mendalam, sebagaimana ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, afala yatadabbarunal Qur'an
Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala, apakah tidak yatadabbaruna al-Qur'an, mereka tadabbur Al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillah, andaikan bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pasti menemukan berbagai perbedaan, pertentangan, kasiron yang banyak. Jadi ayat ini dengan nada bertanya, apakah tidak tadabbur Quran? Jika Al-Quran itu bukan dari Allah, tentu menemukan pertentangan. Karena dari Allah, maka tidak ada pertentangan. Jadi kalau ada ditemukan perbedaan, pertentangan, itu bukan ayatnya yang bertentangan, tapi pemahaman kita terhadap ayat itu. Ayat itu mesti benar, ayat itu tidak ada pertentangan. Nah, kalau ditemukan pertentangan, itu bukan ayatnya, tapi pemahaman kita terhadap ayat itu. Makanya ada istilah langkah memahami Al-Quran dan hadis, ada istilah thariqatul jam'i, kumpulkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis. Jadi titik persamaannya dilihat, ya, titik-titik persamaannya. Oke, ayat. Itu kalau bukan dari Allah pasti ada pertentangan. Karena ini dari Allah maka tidak ada pertentangan. Dan di dalam ayat yang lain ditandaskan afala yatadabbaruna Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka tadabbur Al-Qur'an ataukah hati mereka yang sudah terkunci? Pertanyaan dalam ayat ini dirangkaikan dengan ataukah hati mereka terkunci? Jadi, apakah mereka tidak tadabbur Quran atau hati mereka terkunci? Ini isyarat bahwa orang yang tidak mau tadabbur Quran itu termasuk hatinya terkunci. Jadi kalau hatinya tidak terkunci, maka pasti mau tadabbur Al-Quran. Waalaikumsalam, enggak. Orang yang hatinya terbuka itu akan selalu tadabbur, enggak. Kali itu enggak. Salam enggak. Ya, alhamdulillah dari bumi asri. Ya, ingat bumi asri. Enggak. Mohon. Ya, kembali. Dan di dalam tadabbur kita, pengajian ini, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada pertanyaan, langsung aja interupsi. Jadi, jangan nunggu selesai. Ya. Jadi, interupsi aja. Karena kadang-kadang pertanyaannya kalau sudah selesai, suka lupa. Jadi, kalau ada yang kurang jelas, langsung saja nanya. Nah, berdasar ayat ini, orang yang hatinya tidak terkunci, orang yang hatinya terbuka, pasti tadabbur. Di sawah itu terkunci. Itu orang kafir namanya. Jadi bi qulubihim maradun innal ladina kafaru syawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawah. Bisawah itu terkunci. Nah, orang yang terkunci itu tidak akan tadabbur. Kalau orang yang tidak terkunci pasti tadabbur. Ada, itu ketularan.
Belum, ketularan. Jadi ketularan sifat kafir. Ya, ya, fujur. Makanya kan di dalam awal ayat itu ada mukminun, ulaika humul muflihun. Ada kafirun, khatamallahu ala qulubihim. Ada munafikun, fi qulubihim maradun. Fazadahumullahul marado. Ada ulaika humul fasikun. Ya, ada fasik, ada munafik, ada kafir, ada mukmin. Jadi ada yang mengaku beriman tetapi hatinya terkunci. Nah, sehingga tidak tadabbur Al-Qur'an. Apakah orang yang terkunci itu masuk kafir? Kafir dalam sifat itu, mengikuti ketularan sifat kafir. Apakah sudah masuk kafir? Kalau sudah masuk kafir, itu sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diberi peringatan ataukah tidak, tetap tidak mukmin. Jadi kalau dia diberi peringatan bertambah iman, itu bukan kafir. Kalau orang kafir mah nggak mau menerima peringatan, menolak. Kafir itu sendiri kan menolak. Kita berlanjut. Tadabbur adalah menelaah, menghayati, memahami, dan cara mengamalkan Quran. Tentu saja caranya perlu menempuh langkah yang dapat menghasilkan secara maksimal, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tadabbur itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi pada dasarnya Quran itu bisa dipahami oleh siapapun, tapi pemahamannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, yang kita munculkan metode tadabbur itu ada 7 ta. 7 ta ini baru diresmikan pada bulan Ramadan tahun 1442 kemarin, waktu pandemi. Dulu-dulu nama tidak dirumuskan 7 ta. Jadi hanya tafsir, ibroh. Tapi setelah dikaji, setelah ditelaah, maka bisa dirumuskan untuk memahami Al-Quran itu ada 7 ta. Akan kita jelaskan. Dan ini dua makalah ya. Ini bagian pertama. Ta pertama, tartibut tilawah. Tartib itu urutan sistematis tilawah bacaan. Jadi untuk memahami Al-Quran harus tartibut tilawah, mulai dari bacaan. Makanya di dalam kajian kita, mungkin mulai minggu depan, diawali tilawah. Ya, tilawah dulu, mau bareng-bareng mangga, mau dituyun mangga, tapi pan biasanya ada di peta hiji-hiji masuk Korea. Makanya nggak usah dipetel satu-satu, dituyun aja oleh satu orang, diikuti gitu ya. Bulan? Ya, jadi bareng. Nah, itu ya mulainya setengah 11. Ya, setengah 11 itu tilawah sambil nunggu. Kemudian nanti sekitar 10.45 atau jam 11 kita kajian. Jumlah jalan. Tapi ya mah aya nu ngiring. Eta teh aya nu mananya? Bikin sabaraha hiji. Jadi ayah Bunani ada Bunani muncul di sini namanya. Bunani ada. Ya, jadi tartibut tilawah membaca mushaf ya.
sesuai dengan musab. Jadi untuk penghayatan. Jadi diawali tartibut tilawah, metodenya mangga, dipimpin, mau ya saya kira bareng-bareng, kalau satu orang mah habis waktunya. Jadi bareng-bareng, dan itu tartibut tilawah. Nah, hancak saja. Jadi mulai minggu depan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ketemu lagi lanjutkan. Ketemu lagi Selasa lanjutkan. Sambung menyambung. Kemudian tarjamah. Itu langkah tak yang kedua. Ketiga, tarikh. Tarjamah sudah jelas, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Tarikh. Keempat, tanasub. Kelima, tahlil tafsir. Keenam, takwil. Ketujuh, tatbiq. Jadi di dalam tadabur ayat itu, umpamanya nanti mungkin Selasa yang berikutnya ya, Selasa besok, Selasa depan kita masih membahas metode. Selasa berikutnya kita akan bahas surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu mulai dari tartibul ayat. Kemudian yang kedua terjemahnya apa? Ketiga sejarahnya bagaimana? Surat Al-Hujurat ayat pertama itu. Ketiga tanasub, kaitan ayat itu dengan ayat sebelumnya. Tarikh, sejarah ayat, ya di mana turun, kapan terjadi, dalam suasana apa, itu yang kita bahas. Al-Hujurat ayat pertama. Kemudian itu tarikh. Yang keempat adalah tanasub. Tanasub kaitan ayat itu dengan ayat sebelumnya. Lalu tahlil tafsir. Tafsir menurut beberapa mufassir. Dan nanti mufassir yang mana yang kita pakai? Dari berbagai tafsir. Dari berbagai tafsir yang ada, yang saya temukan gitu. Bukan yang ada ya, yang saya temukan. Kemudian setelah tafsir, takwil. Itu beberapa pelajaran dari ayat tersebut. Dan yang ketujuh, tatbik, bagaimana pelaksanaannya. Makanya seayat juga itu bisa beberapa kali pertemuan. Saya membahas surat Al-Kautsar. Paling pendek di dunia, surat Al-Kautsar. Nah, atau Inakal Kautsar yang ke ayam mimna. Itu 3 kali pertemuan. Begitu pula Al-Ma'un, yaitu jamaah. Makanya tidak terkejar harus tamat, tapi tadabbur namanya. Nah itu 7 langkah, 7 ta, tartib, tilawah, tarjamah, tarikh, tanasub, tahlil tafsir, takwil, dan tatbiq. Dan ini berdasar 7 ta ini memang sudah dijalankan pengkajian tafsir Al-Quran, baik yang berurutan maupun yang tematik. Kita mulai, apa itu tartib tilawah ayat? Dalam terjemahnya adalah membaca Al-Quran secara khusyuk, tertib ayat dengan didasari iman dan mengharap pahala. Jadi membaca Al-Quran itu harus dilandasi iman dan harapan pahala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Rasul, namanya Abdullah, yang wafat 68 Hijriah. Lahirnya 3 sebelum Hijrah. Ketika Rasul umur 50, Abdullah bin Abbas baru lahir. Dan Abdullah bin Abbas itu adalah putra paman Rasul. Abbas itu kan paman Rasul. Makanya ada Bani Abbasiyah. Makanya Bawajir itu keturunan Abbas. Jadi Pak Sapik ini buah Asyani buah Bawazir. Itunya apa? Marganya itu dari Abbas, dari Abbasiyah, Abdullah bin Abbas. Ya itu dikubur
di Taif. Abdullah bin Abbas. Jadi ada nama Abdullah ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar. Itu 5 Abdullah disebut nama ayah. Kalau tidak disebut nama ayah, maka itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan hadis an Abdillah Qala Rasulullah, an Abdillah itu tidak disebut bapaknya, itu Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau Abdullah yang lain, pasti nama ayahnya. Sebut ayahnya. Dan banyak sekali nama Abdullah itu. Siapa lagi yang paling kenal Abdullah? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian karena dia punya punya anak gadis, maka disebut Abu Bakar. Ada juga yang mengartikan bakar itu bukroh, pagi-pagi. Itu namanya Abdullah. Itu sepintas ya, kita sambil mempelajari para sahabat sekilas saja. Seorang sahabat, kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, qala rajulun, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala Rasul menjawab, al-halul murtahil. Al-halul murtahil. Lalu sahabat itu bertanya lagi, wa mal halul murtahil? Apa itu halul murtahil? Qala alladzi yadribu min awalil Qur'an ila akhirih kullama halla irtahala. Yaitu orang yang memulai baca Quran dari awalnya, apabila sudah selesai, mulai lagi. Jadi kalau ditanya baca Quran yang terbaik adalah lancar. Lancar kenal berurutan. Lanjutan, bagaimana kalau baca surat Yasin malam Jumat, baca Al-Kahfi, itu bagus. Tapi punya kencang. Itu yang paling bagus. Karena ada yang bagus, ada yang paling bagus. Di sini kan dikatakan ahabbu ilallah, paling dicintai. Jadi walaupun kita sering baca, berpilah-pilah, tapi harus punya kencang. Nah, kita juga akan programkan kajian di sini membahas surat Al-Hujurat tadi, mulai dari awal, kedua, ketiga, terus sampai ke-18. Tamat surat Al-Hujurat, pindah lagi. Sebetulnya di Cikawau pernah dibahas Al-Hujurat dari awal, cuman kita mulai lagi dengan pendekatan 7 ini. Menurut Al-Hakim itu rawi hadis, yang meriwayatkan hadis. Kitabnya namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ala Sahihaini. Apa itu Al-Mustadrak? Al-Mustadrak itu kitab hadis yang diriwayatkan oleh seseorang, derajatnya sama dengan yang disebut. Seperti susunan Al-Hakim, Al-Mustadrak ala Sahihaini. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, derajat rawi atau sanadnya sama dengan Bukhari Muslim. Dia lahir tahun 333, wafat 405 Hijriah. Nama aslinya Al-Hakim itu Muhammad Al-Hakim. Hadis ini ada saksi penguat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu siapa? Kenal Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sahar, wafat 58 Hijriah. Sanadnya secara tepat diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari itu siapa? Nama aslinya Muhammad Al-Bukhari. Bukhari mah kampungnya, tapi nama aslinya Muhammad bin Ismail. Dia lahir 144, wafat 256 Hijriah.
Jadi berdasar hadis ini, membaca Quran sesuai tertib susunan mushaf merupakan yang sangat dicintai oleh Allah. Sedangkan bacaannya diturunkan Allah itu dengan 7 macam. Yang semuanya itu bisa bermakna sama, bisa juga bervariasi, bisa ya, bukan biasa, sambil dikoreksi. Jika bervariasi menggambarkan keleluasaan makna. Dan jika sama, keleluasaan bacaan. Jadi keleluasa itu bisa leluasa bacaannya, bisa juga leluasa maknanya. Dan an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u suratul Furqan ala ghairi ma aqra'u. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha wa kittu an a'jala alaihi summa amhaltuhu hatta soropa summa labaitu bira'dihi faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni sami'tu hada yaqra'u ala ghairi ma aqra taniha faqala li arsilhu summa faqala lahu iqra faqra'a faqala hakada unzilat summa qala li aqra'u faqara'tu qala hakada unzilat innal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u minhu ma tayassara. Jadi di sini di dalam hadis ini dikisahkan pencet deh. Kayak gitu. Ya. Om, listriknya padam. Nah, di dalam ayat ini diterangkan ya oleh Umar bin Khattab. Jadi ceritanya kan Abdurrahman bin Abdul Qari mendengar Umar bin Khattab itu bercerita pada suatu saat Hisham bin Hakim bin Hizam itu yaqra'u surah Al-Furqan, dia membaca Al-Furqan. Bacaannya itu tidak sama dengan kebiasaan yang dibaca Rasul kepada Umar. Jadi hari Rasul membaca Furqan tekieu, tapi kok Hisham bin Hakim bunyinya begitu bacaannya. Maka Umar bin Khattab itu menggiring Hisham pada Rasul. Ya Rasulullah, saya dengar bacaan Hisham kok beda dengan yang kau ajarkan kepadaku. Maka Rasul panggil, suruh ke sini. Maka Hisham suruh baca. Kata Rasulullah, ini Quran diturunkan seperti yang dibacakan oleh Hisham. Terus ada lagi yang baca, beda lagi. Ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, unzilat, diturunkan Al-Quran ala sab'ati ahruf, atas 7 huruf ya. 7 huruf itu artinya bisa hurufnya, bisa bacaannya, bisa dialeknya atau luhud, bisa lagamnya, ada majreha, ada majroha, ada waduhe, ala sab'ah, 7 macam. Jadi oleh Rasul
Jangan disalahkan. Memang Quran turunkan seperti itu. Cuman yang dibaca Rasul kebanyakan riwayat Hafiz itu ya yang dikenal oleh kita itu yang paling banyak dibaca Rasul ketika sholat. Tapi Rasulullah mengakui ala sab'at yahrum. Nah, ini dalam hadis ini terungkap bahwa Umar bin Khattab itu pernah kaget dengan bacaan sahabat yang berbeda dengan yang dipelajari sebelumnya. Sehingga mengadu pada Rasul. Namun justru Rasul membenarkannya bahwa bacaan Al-Quran itu bisa berbeda. Karena diturunkan dalam sab'ah ahruf. Yang bisa bermakna bacaan, bisa bermakna pengertian, bisa macam, lagam, dialek, atau yang lain. Jadi itu dibenarkan dengan 7 bacaan. Tapi dalam ayat ini kan dikatakan faqra'u minhu ma tayassara. Bacalah yang paling mudah bagimu. Jadi nggak usah maksa-maksakan kayak hafal 7 bacaan. Ya, tapi kalau mempelajari ulumul Quran silahkan. Tapi tidak perlu dipaksakan harus hafal 7 macam bacaan. Ya, itu mah bagi yang jurusan. Kalau di universitas jurusan ulumul Quran. Kalau jurusan ulumul Quran ya harus hafal itu 7-nya. Digambarkan itu kalau di YouTube ada Abdul Basir dengan qiraat sama. Ada sekarang yang baru itu muda itu Abdul Hadi. Abdul Hadi apa tuh Pak namanya? Tuh yang muda. Tapi lagunya nurutan Abdul Basir. Dia tuh bisa dialek, bisa pemahaman, bisa tilawahnya. Namun ditandaskan oleh sabda Rasul tersebut, faqra'u minhu ma tayassara. Baca dengan bacaan yang paling mudah dari 7 macam tersebut. Jadi paling mudah bagi Rasul pada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab itu kan keturunan Bani Umayyah ya. Umar bin Khattab itu keturunan Bani Umayyah. Jadi ada Bani Umayyah, ada Bani Hashim. Kalau Rasul mah Bani Hashim. Kalau Umar bin Khattab Bani Umayyah. Tapi Rasul kan nikah dengan Bani Umayyah, yaitu putra Umar bin Khattab namanya Habsah. Jadi itu perkawinan 2 Bani. Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Makanya Yordan itu disebut Bani Hashim. Al-Mamlakah, Al-Urduniyah, Al-Hashimiyah. Negara Yordan milik keturunan Hashim. Karena itu Bonoroyot. Rasul itu raja-rajanya. Yordan itu. Kalau Saudi Arabia mah sekarang bukan keturunan Rasul. Tapi itu dari A'rab, dusun Arab. Diriyah. Abdul Aziz itu pendirinya Saudi Arabia, itu keturunan dusun Arab. Nah, jadi kita kembali Matayasaro. Jadi kalau Rasul mengajarkan seperti apa yang dibaca atau biasa dibaca oleh Umar, itu karena yang paling mudah bagi Bani Hashim dan Bani Umayyah itu bacaannya. Oleh karena itu dalam tadabbur Al-Quran mesti ditulis asli hurufnya, dibaca berdasar riwayat dari Rasul. Jadi makanya kalau tadabbur Al-Quran itu tidak boleh menghilangkan hurufnya. Kan sering itu di WA, di Facebook, di Twitter. Kalau mengutip ayat, terjemahnya aja langsung Quran surat Anu ayat sekian.
itu bisa saja keliru terjemah. Karena harus ditulis ayatnya. Kalau berdasar Faqra'u mata yassara minal Qur'an. Karena itu bisa salah arti sesuai dengan pemahaman. Ya, dalam tulisan pun mesti tertib hurufnya. Mushaf Utsmani telah ditetapkan. Nah, Mushaf Utsmani, tulisan Utsman itu sebagai imam, Mushaful Imam. Sejak zaman Umar bin Khattab. Nah, itu namanya langkah yang pertama. Jadi tak pertama adalah tartibut tilawah. Dan sekarang 7 yang kedua, tak yang kedua, yaitu tarjamah. Tarjamah ayat. Langkah kedua adalah tarjamah ayat, karena untuk dipahami mesti menggunakan yang dimengerti. Mesti menggunakan bahasa yang dimengerti. Tarjamah disesuaikan dengan bahasa yang digunakan umat yang tadabbur. Itulah sebabnya tadabbur dalam bahasa Arab juga ada terjemah ke dalamnya. Jadi orang Arab sendiri ada terjemahnya. Orang Saudi Arabia, orang Mesir, orang Yordan belajar Al-Qur'an, ada terjemahnya. Umpamanya tafsir Jalalain itu terjemah. Terjemah Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Karena apa? Wa ma arsalna mir rasulin, surat Ibrahim, illa bilisani qaumihi. Kami utus dari Rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Liyubayyina lahum, supaya menjelaskan kepada mereka. Fayudilullah mayyasha, Allah membiarkan sesat pada yang Ia kehendaki, wa yahdi mayyasha, dan memberi petunjuk kepada yang Ia kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini disyaratkan, pertama Rasul diutus pada umat yang membawa wahyu. Arsalna. Kedua, semua Rasul dengan bahasa kaum. Bilisani qaumihi. Sekarang bilisani qaumihi bisa bahasa tulisan, bisa bahasa lisan. Kalau dulu mah bahasa tulisan teh koran, majalah. Kalau sekarang mah bahasa tulisan teh bisa WA, bisa Facebook, bisa media, banyak ya. Bilisani qaumihi. Semua Rasul dengan bahasa kaum. 3, untuk memahami risalah yang dibawa Rasul, mesti memahami bahasa Rasul. Jadi, kalau kita ingin memahami Al-Quran, harus memahami bahasa Rasul. Karena Rasul bilisani qaumi. Makanya tidak bisa tadabbur Quran tanpa hadis. Karena hadis itu lisan kaum. Lisan kaum. Bukan berarti Quran yang membutuhkan tafsir, tapi manusia yang membutuhkan tafsir untuk memahami Quran. Karena Quran kan bahasa Allah, kalam ilahi. Kalam ilahi bisa masuknya kepada umat dengan bahasa umat. Maka itulah bertugas Rasul. Di sini dikatakan bilisani qaumihi liyubayyin tabyin lahum, bagi kaum itu lahum. Nah, Rasul menjelaskan dengan bahasa kaum, bahasa umat. Makanya beda kan bahasa Quran dengan bahasa hadis. Kalau bahasa Quran dilakukan tanpa musik enak. Coba dilakukan hadis. Ya enak. Ya, karena bahasa kaum. Jadi Quran mah musik tanpa alat. Ya. Enak. Terus pembawa dan penerus risalah menjelaskan pada umat. Liyubayyina tadi. 5, dalam ayat ini membebaskan umat dari kesesatan. Karena apa? Yudilu tadi di dalam ayatnya ya. Dikatakan di sini Mayudilullah mayasha.
Bisa saja Allah menyesatkan, membiarkan sesat bagi yang ia kehendaki. Dan memberi petunjuk siapa yang ia kehendaki. Di sini kalimatnya mayyasha. Mayyasha itu bisa dua makna. Mayyasha itu dikehendaki Allah. Bisa juga mayyasha itu orang. Orang yang mau. Jadi Allah memberi petunjuk pada orang yang mau, memberi hidayah atau memberikan sesat pada yang mau sesat. Man itu kan orang. Jadi ada yang mengartikan yudhilullah mayyasateh yang dikehendaki Allah. Tapi ada juga man ini pelakunya. Orang. Jadi mau dapat petunjuk, mau sesat itu orang. Makanya ada hadis kan, kullu ummati yadkhulunal jannah atau kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umat pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi semua dijamin masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat itu bertanya, man aba, apakah ada yang tidak mau? Yang tidak mau masuk surga? Maka Rasul bersabda, mayyutiillah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, itu yang mau. Wa mayyasillah wa rasulahu faqad aba. Yang menentang Allah dan Rasul, itu yang tidak mau. Jadi, masuk surga, mau masuk neraka itu kemauan. Ya. Jadi manusia itu sendiri. Makanya diartikan mayyasha itu bisa orang, bisa yang dikehendaki Allah. Memberi petunjuk berdasar hidayah Allah. 7, penjelasannya mengikuti kehendak dan petunjuk Allah. Jadi penjelasan di dalam ayat itu harus mengikuti kehendak. Jadi tidak bisa seenaknya. Makanya mengkaji atau tadabbur Quran dan hadis itu ada ada koridor. Jadi tidak bisa seenaknya. Tidak bisa seenak perut, ya. Seenak perut. Karena mesti sesuai dengan petunjuk Allah dan lisan Nabi, maka Quran yang berbahasa Arab mesti diterjemahkan. Makanya langkah yang kedua itu terjemah. Ini mengkaasumkan ahli hadis. Dalam Al-Quran dikatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Itu Quran diturunkan dari Tuhan alam semesta. Turun dengan ruhul amin, yaitu Jibril. Kemudian ala qalbik, masuk pada hatimu Muhammad. Litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi pemberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Jadi Quran itu, hadis itu bahasa Arab. Makanya tidak bisa mengetahui Al-Quran dan hadis tanpa mengetahui bahasa Arab, tanpa memahami bahasa Arab. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam di sini, Islam benar, bukan Islam Timur Tengah. Tak bisa tanpa mengkaji, mempelajari budaya Timur Tengah. Nggak bisa tanpa Timur Tengah. Karena Al-Qurannya, kata Qurannya sendiri. Bilisanin Arabi, lisan Arab. Jadi ada terhambat kubro. Jadi berdasar ayat ini Quran merupakan kitab yang diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Karena di situ tanzil Rabbil Alamin. Kedua, turunnya melalui malaikat Jibril sebagai Ruhul Amin.
Jadi Allah saja kepada Rasul pakai malaikat. Jadi tidak langsung Allah turunkan Quran kepada Nabi, tapi melalui malaikat. Kenapa pakai malaikat? Kan bisa saja Allah itu menurunkan Quran langsung ngeblok gitu ke hati, langsung Rasul teh hafal. Tapi melalui malaikat. Ya, itu bisa kaget kalau tidak melalui. Bisa juga Rasulnya manusia. Ini Allah tanpa ada perantara dari Allah ke manusia, itu kan. Jadi bukan Allah yang butuh, tapi Rasul supaya jadi bahasa manusia. 3, langsung masuk ke hati sanubari, ke hati sanubari, sehingga paham betul Rasul itu. 3, menjelaskan dengan bahasa Arab yang nyata, lisanin Arabin mubin. Jadi ini terjemah. Jelaslah Al-Quran itu berbahasa Arab. Yang dijelaskan Rasul dengan bahasa yang mengerti umat. Jadi jelas baik Quran maupun penjelas utamanya, yaitu Rasul, berbahasa Arab. Karena Al-Quran dan Rasul penjelasnya bahasa Arab, maka baik orang Arab maupun orang luar Arab harus menerima tarjamah dengan lisan masing-masing. Makanya tadi saya katakan, orang Arab juga memahami Quran dengan terjemah dalam bahasa Arab. Jadi karena apa? Karena Quran itu terlalu tinggi kedudukannya, bahasanya terlalu hebat. Jadi untuk dicerna, justru dengan bahasa Al-Quran sedemikian rupa, Quran itu bisa dipahami oleh seluruh lapisan umat. Nah, makanya seperti tadi saya katakan itu sesuai dengan pemahaman umat. Saya itu tahun 79 kepada ibu bapak punya pengalaman program tafsir Al-Quran. Itu diterbitkan oleh Firman Sumatera. Tafsir itu klasifikasi. Jadi Quran itu dibagi-bagi. Mana akidah, mana syariah, mana akhlak, akidah teh mana tauhid, mana keimanan kepada malaikat ke Jibril, malaikat, terus ayatnya dibagi-bagi. Syariah juga ada urusan sholat, zakat, saum, haji, fikih ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, di akhlak. Itu berawalnya dari 3 judul menjadi 300 judul. Sudah 300 judul, jadi ribuan judul dari Al-Quran. Itu dibiayai Firman Sumatera, angges-angges. Karena memang Quran itu bisa dipahami dari berbagai. Jadi kalau kata Pak Mansur Surya Negara, 80% Quran itu sejarah. Tapi kalau kata Profesor Jawad, 100% pendidikan. Tapi kata Bang Imaduddin, fisika, 80% Quran itu. Ada yang mengatakan 90% sejarah, ada 100% pendidikan, ada yang mengatakan kesehatan, karena Quran itu bisa disimpulkan oleh ilmu yang dia miliki. Jadi kalau Bapak dan Ibu senang kedokteran, ya tentu di dalam Quran ditemukan kedokterannya. Kalau rumah tangga, berumah tangga. Saya sekarang sedang mengkaji fikih keluarga berdasar 9 surat terakhir juz amma. Itu mulai dari Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kausar, sampai Anas. Itu di 2 tempat, di Baitur Rahim sama di Panghegar. Itu kajian, tapi dari sudut fikih keluarga. Dari sudut fikih keluarga saja. Juz amma itu.
9 surat itu. Dan ternyata menarik gitu. Setelah menariknya siapa? Ya saya yang menghayatinya. Tentunya semakin dikaji semakin panjang bahasannya. Jadi tergantung dari begitu pula terjemah. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka tadabbur Quran mesti memahami bahasa Arab itu sendiri, adat Arabnya, terus tahu budaya Arabnya. Terjemah tidak cukup mengerti arti harfiah. Bisa saja ingin mengetahui terjemah Quran, kita baca kamus, bisa saja. Tapi untuk memahaminya, itu tidak akan selesai. Sekarang ada terjemah Depak di Indonesia, terjemah Bahtiar Surin, terjemah Mahmud Yunus, terjemah A. Hasan, terjemah Humaydi, terjemah Bahtiar Surin. Itu terjemah banyak. Ada perbedaan. Tapi kenapa sekarang kita ambil terjemah Depak? Teman pedah banyak menulis nanti. Dan sudah disahkan oleh Kementerian Agama. Apakah itu mutlak? Benar? Tentu saja. Ada yang perlu kita kaji. Ya, tentu saja. Manapun tidak akan mutlak. Dan itu bisa terjemah itu. Contoh, wan-nazi'ati gharqa. Surat An-Nazi'at. Satu ayat itu. Saya temukan 7 macam terjemah. Nazi'ati gharqa, kata Departemen Agama, demi malaikat pencabut nyawa. Kata Bahtiar Surin, demi benda-benda angkasa yang bertebaran. Kata Mahmud Yunus, demi bintang-bintang yang terpelanting. Terus ada lagi yang mengartikan pasukan yang berkuda. Itu ternyata di dalam bahasa Arab juga beda-beda. Nazi'ati gharqa. Nah, kenapa Bapak dan Ibu wan-nazi'ati gharqa itu terjemahkan demi malaikat pencabut nyawa? Karena depan. Tapi kalau Bahtiar Surin mah benda-benda angkasa yang bertebaran. Itu terjemah. Kalau muradif mah istilahnya yang sama. Kalau ini mah satu kata maknanya beda. Kalau korelasinya dengan ayat sesudahnya gimana Pak? Sama saja, sesudahnya juga beda. Paling dekat dengan Sesudahnya juga sama. Sesudahnya juga. Jadi selanjutnya juga tetap. Ya, karena kalau tadi malaikat-malaikat, maka yang keduanya tentang malaikat. Yang ketiganya tentang malaikat. Tapi karena yang pertama itu tadi tentang benda angkasa, maka ayat keduanya bicara benda angkasa. Kalau yang pertama mengartikan pasukan berkuda, ke sana itu pasukan. Wan-nazi'at. Maka coba ya itu tadi dibaca karena depan ya, coba banding-bandingkan dengan beberapa terjemah. Wal adiyat juga sama. Wal adiyati dobha. Kuda perang itu kata depan. Tapi kata yang lain itu berbeda. Nah, itu terjemah. Ya. Terjemah tidak cukup mengetahui arti harfiah. Tapi juga mengerti lafaz. Kalimat maupun susunannya antara satu bahasa terkadang berbeda makna. Walau sudah dipahami arti secara harfiah antara bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia, itu bisa berbeda. Contoh ini, bahasa Indonesia Sunda. Aya nu di anjing cai. Aya nu di anjing cai. Aya itu ada, nu yang di anjing ya. Cai itu air. Jadi kalau diterjemahkan ada yang di anjing air, kan nggak paham. Karena dalam bahasa Sunda mah aya nu di anjing cai itu dalam bahasa Indonesianya ada udang di balik batu. Walaupun udang itu bukan anjing. Nah, itu terjemah. Jadi ada aya nu di anjing cai. Bahasa Indonesianya apa? Ada udang di balik batu. Walaupun anjing bukan udang. Bahasa Inggris. Kan orang Sunda mah atur nuhun. Sami-sami.
Apa bahasa Inggris sam-sam? Kan you are welcome. Thank you. Selamat datang kan itu jawabannya kalau orang Inggris. Welcome kan selamat datang. Jadi thank you itu selamat datang. Jadi itu walaupun sami-sami itu bukan welcome kan. Tapi Ibu